Ustadz Majelis Taklim Al-Muhajirin, Ustadz Syifa, Ustadz Usman Hasan, Ustadz Sukri, dan Ustadz Syamsuddin Hamidi, dan kebetulan Ustadz Ali Bowo dan Ustadz Said Ali, beliau izin karena ada udzur sehingga pada malam hari ini beliau tidak bisa membersamai kita. Namun insya Allah beliau berpesan kepada kita semua agar insya Allah kegiatan pada malam hari ini berjalan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufik-Nya kepada kita semua, di mana pada malam hari ini Allah memberikan kenikmatan di mana kita bisa menghadiri salah satu kegiatan rutinan dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, yakni pada malam hari ini keluarga besar Majelis Taklim Al-Muhajirin melaksanakan halal bihalal seluruh jamaah beserta asatid yang insya Allah kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita hatur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua umat yang kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan kami perwakilan dari panitia Majelis Taklim Al-Muhajirin menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua dilanjut dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Menginjak acara berikutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, dan menginjak acara inti nanti insya Allah ada mau'idah hasanah atau semacam taujih yang akan dipimpin oleh salah satu murabi kita Ustadz Syifa, dan dilanjut dengan doa. Dan di dalam acara berikutnya ada sesi di mana dari kami meminta kepada perwakilan jamaah bapak-bapak dan jamaah ibu-ibu untuk memberikan kesan dan pesan atau harapan kedepannya Majelis Taklim Al-Muhajirin ini ingin seperti apa. Apakah ada kritik ataupun ada saran, insya Allah kritik yang membangun bisa kami terima. Dan menginjak acara berikutnya ramah tamah dan ditutup dengan saling bermaaf-maafan antara sesama jamaah. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Sofia Kotronada. Pada Ananda Sofia Kotronada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri dan segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mau mengampuni dosa-dosanya selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui, balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, prakata Ketua Pengajian Al-Muhajirin kepada Pak Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz-Ustaz Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah SWT, dan tak lupa tamu undangan jamaah Bapak Ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak lupa kita panjatkan sekali lagi rasa syukur kita atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kelapangan kepada hati kita sehingga dalam acara halal bihalal ini kita masih diberikan kekuatan untuk menghadiri majelis-majelis atau taman-taman surganya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Islam itu indah. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap perbuatan atau kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan, seyogianya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salah satu perbuatan kesalahan itu pernah kita tujukan kepada salah satu manusia, maka kewajiban bagi kita yang pernah berbuat salah ataupun baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka kewajiban bagi seorang muslim untuk meminta maaf dan memberi maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat salah satu kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ada salah satu sahabat Ansor yang dikatakan oleh Rasulullah sampai 3 kali beliau mengucapkan ahli surga, ahli surga, ahli surga. Apakah kunci dari sahabat Ansor tersebut? Diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin tersebut bahwasanya
pemuda ini memiliki salah satu amalan yang istiqomah. Beliau memang tidak bisa tidak dikatakan dalam kitab tersebut seorang ahli ibadah yang baik, tidak dikatakan seorang yang ahli puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya. Cuman beliau adalah seorang hamba yang dimana senantiasa istiqomah sebelum beliau tidur, senantiasa melapangkan dadanya, melapangkan hatinya untuk memaafkan orang-orang yang berbuat keji kepadanya. Jadi pemuda tersebut berbuat sedemikian rupa memaafkan dalam keseharian ketika bertemu orang yang menipu dia, bertemu dengan orang yang mencaci dia, bertemu dengan orang yang mendolimi dia. Sebelum beliau ini tidur, senantiasa mengamalkan di dalam hatinya untuk mengosongkan balas dendam, mengosongkan istilahnya kegundahan-kegundahan yang mungkin bisa menyakiti hatinya. Namun beliau ini istiqomah untuk memaafkan mereka semua. Dan alhasil Rasulullah SAW sampai mengatakan kepada beliau ini adalah seorang ahli surga. Begitu mudah amalan-amalan yang mungkin kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut, bahwasanya insya Allah dengan melapangkan hati, memaafkan kesalahan di antara kita semua atas ide Allah, Allah akan senantiasa meridhoi kita semua. Hadirin rahimakumullah, dan tak lupa kami ingatkan sekali lagi bahwasanya di dalam majelis taklim al-muhajirin ini insya Allah nanti ada sesi di mana kami berharap kepada perwakilan bapak dan perwakilan ibu-ibu untuk bisa memberikan kesan dan kesan kritik dan saran kepada kami agar kedepannya majelis taklim al-muhajirin ini bisa berkembang. Bahkan kami bertujuan untuk bisa syiar ataupun berdakwah kepada sesama muslim semuanya. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini pasti ingin mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Dan kami berharap insya Allah majelis taklim al-muhajirin ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat sekitar untuk bisa bertukar pengalaman terkait masalah agama ataupun masalah-masalah yang lainnya, sehingga pedoman hidup kita ini akan senantiasa terarah dengan guru-guru kita yang terhormat, sehingga insya Allah surga menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti halal bihalal dan doa yang akan disampaikan Ustadz Sifahur Rahman. Pada beliau Ustadz Sifahur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa qaidina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin salawatullahi wa salamuhu ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia, nikmat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini dengan tiada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hari kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama izinkan saya untuk memohon maaf kepada asatidz Ustadz Afan ini. Ada Ustadz Usman, ada Ustadz Supri, kenapa saya yang ditunjuk? Saya kan santri Pak. Sejak tahun lalu itu saya selalu protes sama Mas Miftah sampai apa ya? Beliau itu kalau hubungin saya untuk halal bihalal itu sampai hati-hati sekali. Karena bakal dapat jawaban saya tidak mau ngisi. Kenapa? Kan ada asatidz yang lain, saya cukup jadi santri saja. Tapi tahun ini saya kasihan mau nolak Mas Miftah. Karena beliau kemarin yang sudah hati-hati sekali. Mas Miftah, lain kali kalau ada asatidz yang lain, saya jadi santri mawon. Ini sekali pertama dan terakhir.
Ya, jadi kalau ada asatid yang lain, saya jadi santri. Saestu kalau nyuwun ngapunten Pak Ustaz Usman, Pak Ustaz Supri, saya tidak dalam rangka memberi taujih. Saya ralat yang disampaikan Mas Miftah, tapi saya mau murojaah. Kalau di pesantren itu santri hafalan, setoran, anggaplah saya hari ini juga dalam rangka murojaah sedang disimak oleh Ustadz Usman dan Ustadz Supri. Jadi nanti kalau ada kesalahan silahkan tegur kami Ustadz, silahkan luruskan kami, silahkan bimbing kami. Baik. Saya demo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena kemarin saya dihubungi Mas Miftah itu untuk cerita tentang perjalanan umroh. Ceritanya begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan taujih, tapi anggap saja saya sedang bercerita malam hari ini. Kalau ada hal yang baik silahkan dimanfaatkan. Jika ada sesuatu yang kurang baik silahkan dimasukkan telinga kiri, keluar telinga kanan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang pertama adalah karena kita berada di bulan Syawal, masih hangat diingatan kita bulan Ramadan yang belum lama berlalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kita ditempa, diajari, bahkan mungkin sedikit dipaksa, hingga akhirnya kita paham bahwa ternyata puasa kita bisa melewati 1 bulan. Berarti kalau cuma Senin Kamis dalam sepekan, mudah Bapak Ibu, sebulan full saja kita mampu. Itu maknanya kalau hanya Senin Kamis, insya Allah kita bisa. Atau 3 hari 1 bulan dalam setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid. Itu salah satu hikmah kenapa Allah mewajibkan kita bulan Ramadan. Ternyata tanpa kita sadari kita dipaksa dalam tanda kutip untuk puasa 1 bulan full kita mampu. Berarti kalau hanya melaksanakan 3 hari dalam sebulan atau sepekan 2 hari, insya Allah mampu. Hanya mau atau tidak itu kembali ke masing-masing kita. Hal lain, lewat Ramadan kita diajari oleh Allah dan Rasulnya, ternyata kita mampu melaksanakan sholat tahajud dalam semalam 11 rakaat. Berarti kalau di luar Ramadan 2 rakaat plus 1 witir bisa Bapak Ibu? Harusnya bisa Bapak Ibu. Kalau kita lulus pesantren Ramadan, kalau kita paham ternyata di balik syariat puasa Ramadan itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah dan Rasulnya ingin ajarkan kepada kita. Hal lain, kita bisa dalam bulan Ramadan bersedekah, bahkan apalagi di 10 hari terakhir itu. Kalau ahli ilmu mengajarkan kita, benar Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar di tanggal atau di malam-malam ganjil. Tapi ada ahli ilmu yang cerdas. Pokoknya selama 10 hari terakhir saya akan melaksanakan ibadah yang lain pasti ya. Yang kedua sedekah sesuai kemampuan, misalnya bapak-bapak yang mampu 10.000 setiap malam. Pasti nanti ketemu di mana malam itu malam Lailatul Qadar, sehingga sedekah 10.000 dikalikan 85 tahun. 1000 bulan. Betul Bapak Ibu? Nah, lewat Ramadan Allah dan Rasulnya mengajarkan kita banyak sekali amalan, banyak sekali ibadah yang sebenarnya itu demi kebaikan kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nyambung ketika Rasulullah SAW di 10 hari terakhir menghasung kita untuk melaksanakan iktikaf, meskipun sekali lagi tidak sampai wajib ya, menghasung kita untuk melaksanakan iktikaf dalam rangka memburu 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di malam itu setiap kita sholat, sedekah, baca Quran, dan amal-amal soleh yang lain dikalikan atau dilipatkan 1000 bulan, kurang lebih 85 sampai 86 tahun nih, 82 tahun, 83 tahun Bapak Ibu. Nah, apa hikmah di balik ini Bapak Ibu?
kita itu umat yang usianya paling minim Bapak Ibu. Rasul bersabda, ummati umruha odrositin. Umatku, umat Nabi itu umurnya kurang lebih 60. Kalau Bapak Ibu ada yang lebih 60 itu sudah banyak bonusnya Bapak Ibu. Ada yang 70 Bapak Ibu? Masya Allah. Saya nggak ada separuhnya ini, Masya Allah. Baik. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Saya ambil contoh ketika Allah berfirman menceritakan tentang lamanya dakwah Nabi Nuh di tengah kaumnya. Al-fasanatin illa khamsina. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Bayangkan berapa Bapak Ibu? 950 tahun. Nggak kebayang. Itu tapi informasi dari Al-Quran. Kita nggak boleh ragu sedikit pun ini. La raiba fi. Informasi dari Al-Quran itu A1. Bahkan melebihi A1 ya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Bahwa Nabi Nuh lama berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu 950 tahun. Sedangkan kita oleh Nabi tadi disebutkan usia kita sekira 60 atau lebih sedikit. Maka jarang di antara kita yang sampai 100 gitu. Misalnya ada paling 1001 lah ya. Maka inilah hikmahnya kenapa Allah memberikan kita di setiap bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dengan usia 60 tahun, kita hitung Bapak Ibu ya, dalam sehari 24 jam. Tidur kita berapa jam Bapak Ibu? Saya tidak bisa merinci secara detail matematikanya. Yang jelas tidak mungkin kan dalam 60 tahun usia kita ambil rata-rata segitu, itu full untuk ibadah kan tidak mungkin Bapak. Anggaplah separuh. Maka susah kita berlomba banyak-banyakan amal soleh dengan usia para pendahulu kita seperti Nabi Nuh tadi 950 tahun. Maka termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah memberi setiap tahun ada satu bulan yaitu Ramadan. Di bulan tersebut ada satu malam. Siapa yang beramal soleh di malam itu, dia dilipat gandakan 1000 bulan. Maka Bapak Ibu, ini bagian apa? Sesuatu yang harus kita pahami betul, betapa Allah melalui nabinya ngajarin kita usia kita yang sedikit ini, yang minim ini, silahkan dimanfaatkan untuk beribadah, apalagi di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Di situ banyak diskon, banyak bonus, kurang lebih bahasa saya begitu. Dalam satu malam saja dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Masya Allah. Baik, maka saya mohon maaf ke Mas Miftah, begitu juga panitia Al-Muhajirin, kalau setiap 10 hari terakhir ada acara di sini atau sejenisnya, saya mohon pamit karena saya sudah bilang sama istri saya sejak 2 tahun sebelum menikah ya. Selama tidak ada sesuatu yang menghalangi saya 10 hari terakhir tidak akan meninggalkan masjid gitu. Kamu kalau ikut itikaf silakan, kalau enggak tak antar mudik H-10. H-10 karena kita itikaf dimulai sejak malam 21. Wah, istri saya mudik saja, senang. H-10 sudah mudik. Nama anak istri saya antar ke mertua ke Solo. Setelah itu saya di Semarang lanjut itikaf sampai malam takbiran. Alhamdulillah kemarin takbirannya bareng gitu ya. Jadi itikaf itu dimulai malam 21 sampai malam takbiran. Diupayakan untuk tidak meninggalkan masjid. Sekali lagi ini jatuhnya sunnah, tetapi Rasul melaksanakan itu bahkan di tahun terakhir ketika beliau sudah sakit-sakitan. Sebelum beliau wafat, beliau masih melaksanakan iktikaf. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu juga di persoalan umroh. Ketika berbicara tentang umroh, itu nggak jauh-jauh beda dengan urusan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya ulangi, jika Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang Allah bukakan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang beriman untuk memperbanyak pundi-pundi pahalanya, maka lewat umroh Allah
memberi kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam, orang beriman, kita semua ini, untuk melaksanakan penghapusan dosa. Baik, saya ulang. Ketika kita berbicara umroh, maka sejatinya kita sedang dalam rangka menyadari betapa dosa yang kita miliki itu terlalu banyak, Bapak Ibu. Maka kita butuh untuk melaksanakan beberapa ibadah, salah satunya umroh. Agar apa? Dihapuskan dosa-dosa. Oh, nyambungnya begitu, Ustaz. Baik. Rasul pernah bersabda, Bapak Ibu, Shalawatul khamsi mukaffiratun lima bainah, wal jum'atu ilal jum'ati, wal umratu ilal umrati, wa ramadan ila ramadan. Rasul pernah bersabda, sholat 5 waktu, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar, maghrib, maghrib, isya, begitu juga seterusnya, itu menghapuskan dosa-dosa di antara sholat-sholat tadi. Ini tunibatil kabair, selagi dijauhi dosa-dosa besar. Artinya ketika kita sholat subuh, duhur dan seterusnya, dosa-dosa kecil di antara waktu tersebut dihapuskan, Bapak Ibu. Maka kalau kita memahami hal seperti ini, kita tidak merasa sholat itu sebagai beban lagi, Bapak, tapi sebagai kebutuhan. Kita butuh untuk sholat. Dengar adzan tuh enggak, sholat, mau ingin sholat, mau sholat, besok sholat meneh. Ini berarti kita belum menyadari bahwa kita terlalu banyak punya dosa. Kalau kita menyadari kita terlalu banyak dosa, semestinya sholat itu ditunggu-tunggu. Kapan ini sholat duhur? Apalagi Bapak Ibu yang sudah pensiun begini ya. Kapan sholat ini? Saya ingin segera menghapus dosa-dosa saya. Begitu Bapak Ibu. Itu yang bersabda Rasul ya. Jadi antara sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa di antara waktu-waktu tersebut. Wal jum'atu ilal jum'ah. Kalau tadi penghapusan dosa dalam harian, ada sholat 5 waktu. Penghapusan dosa dalam sepekan, 1 Jumat ke Jumat berikutnya, Rasul bersabda mukaffiratun lima bainah. Itu menghapuskan dosa-dosa kecil di antara 1 Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Begitu juga 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, berarti penghapusan dalam tahunan. Wal umratu ilal umrati. Begitu juga 1 umroh ke umroh berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara ibadah tersebut. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah pernah umroh, yang selalu kita pesankan adalah manfaatkan doa di tempat mustajab, Masjidil Haram kah, Masjid Nabawi kah, termasuk Raudhah. Bapak Ibu yang pernah ke sana, minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muharram wa masjidi nabiyyikal karim lil haji wal umrah. Senantiasa kita berdoa untuk diberi kesempatan datang ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi untuk haji dan umrah. Tidak hanya kali ini, lain kali harus diberi kesempatan lagi. Biar apa? Biar 1 umrah dengan umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Artinya jangan aduh duitku gak cukup. Allah. Baik. Di salah satu hadis Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa Ibu, umrah itu salah satu fadilahnya adalah yunafil faqr. Umrah itu salah satu hikmahnya adalah menghapuskan kefakiran. Jadi Bapak Ibu jangan selalu mengidentikan bepergian haji dan umrah itu harus orang kaya. Betapa banyak Bapak Ibu orang kaya tapi tidak sempat pergi ke Baitullah. Dan berapa banyak orang yang mungkin secara ekonomi jauh di bawah Bapak Ibu tapi diizinkan dan dipanggil oleh Allah. Maka tugas kita adalah memantaskan diri, mengikhtiari dan berdoa sebanyak mungkin sampai Allah kabulkan. Ya, jadi umroh begitu juga haji. Saya pikir saya tidak dalam rangka menggurui karena Bapak Ibu mungkin sudah lebih banyak daripada saya, bahkan sudah haji. Tapi satu hal yang harus kita selalu doakan, yaitu adalah kita minta untuk diberi kesempatan datang ke Baitullah, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, tidak hanya sekali dalam hidup. Ya, meskipun sekali lagi itu bukan sebuah kewajiban ya kalau umrahnya. Kalau haji memang sekali dalam hidup cukup. Tapi kalau umrah, ulama sepakat boleh lebih dari sekali jika memungkinkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu juga nanti kalau kita bicara umrah, maka sepantasnya kita mengilmui segala sesuatu sebelum kita mengamalkan. Karena Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Bapak Ibu kalau sudah terlanjur pernah umroh, suatu ketika mau umroh lagi, ilmuin lagi.
ilmuin lagi, dimurajaah lagi hal-hal yang berkaitan dengan umroh. Apa saja fadilah-fadilah umroh selain tadi yang menghapus dosa satu umroh ke umroh berikutnya. Ternyata umroh juga bisa menghilangkan kefakiran. Umroh juga menghilangkan dosa-dosa. Yang lain adalah kita paham seperti halnya malam Lailatul Qadar, ternyata sholat di Masjid Nabawi di kota Madinah itu seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Sedangkan sholat di Masjidil Haram 100 kali lebih utama dibanding sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan di bawah. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan uang misalnya ya, kita berangkat kurang lebih 20-30 juta. Tapi kalau kita bisa berkesempatan sholat di sana dinilai 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid lain. Berarti uang 20-30 juta, apalagi bagi bapak ibu yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, tentu itu tidak imbang. Artinya di sana banyak sekali dapat keutamaan. Ya, apalagi ketika nanti kita berbicara haji yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur yang diterima kecuali surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka pada kesempatan hari ini saya lebih berganti topik dari yang tadi berat-berat ke yang ringan saja Bapak Ibu, karena kemarin dihubungi Mas Miftah suruh cerita. Baik. Jadi satu hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya mengingatkan ada saran kalau mau umroh itu di bulan-bulan seperti saya kemarin itu di akhir Maret awal April itu pas cuacanya baik. Khususnya Bapak Ibu yang sudah sepuh khawatir kalau ketemu panas yang menyengat atau ketemu dingin yang menggigil, maka akhir Maret dan April itu peralihan dari dingin ke panas. Sehingga kami kemarin sama sekali nggak pernah kedinginan. Panasnya di siang hari juga standar seperti Indonesia lah ya. Itu seperti itu di akhir Maret awal April. Tapi kalau Bapak Ibu mencari keutamaannya, maka disarankan untuk umroh di bulan Ramadan. Alhamdulillah kami kemarin berangkat di awal Ramadan, hari ketiga ya, 3 Ramadan. Saya waktu itu sempat didatangin Pak Samsudin Pak Sam, Masya Allah malah didatengin dan dititipin uang. Sudah saya tunaikan Bapak ke tukang kebersihan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Banyak memang saya baru tahu Pak, ternyata tukang kebersihan itu nyelonong ke sana kemari ke dalam soft kita, sehingga kalau saya ngeluarin uang, ini bukan uang saya Bapak Ibu ya, uang titipan dari Pak Samsudin, saya ngeluarin satu, yang lain pada ngerumun saya itu, dikira saya mau bagi-bagi. Masya Allah. Tapi karena memang dititipinya lumayan, ya sudah saya bagikan. Nanti insya Allah saya kirim videonya Pak sebagai laporan. Masya Allah. Saya minta kepada teman, akhi, tolong ini karena ini amanah, saya harus nyampein ke yang memberi amanah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah sementara, Nabi bersabda keutamaan umroh di bulan Ramadan itu takdilu hajatan au hajatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu oleh Rasul disebut seperti dapat pahala haji. Meskipun ulama menyebutkan itu tidak membuat kewajiban haji gugur, ya. Saya ulang, meskipun keutamaan umroh di bulan Ramadan itu sebanding atau seperti pahala haji, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban haji. Artinya orang tersebut tetap diharapkan merencanakan ibadah haji. Di riwayat lain disebutkan au takdilu hajatan ma'i, atau sebanding atau pahalanya itu seperti haji bersamaku, bersama Nabi. Maka tapi sekali lagi Bapak Ibu silahkan diukur, karena umroh di bulan Ramadan itu lebih berat ya, karena manusianya lebih banyak. Alhamdulillah karena kami di awal tidak sekrodit setelah 10 hari terakhir. Beberapa teman kami yang berangkat di 10 hari terakhir itu ngirim video, Masya Allah, orang mau sholat itu jangan dibayangkan bisa di emperan Masjidil Haram, itu harus sampai radius berapa kilo gitu. Saking banyaknya orang yang hadir di Masjidil Haram di 10 hari terakhir. Beberapa jamaah masjid saya ada yang rutin setiap tahun, beliau pengusaha toko bangunan, setiap 10 hari terakhir itu selalu umroh ke Makkah, terus pulangnya itu H+1 atau +2, jadi lebaran selalu di sana. Masuk, dan beliau selalu cerita, saya nggak pernah pulang ke hotel, karena kalau udah pulang ke hotel nggak bakal bisa nyampe ke masjid lagi. Jadi ya
Paling pulang itu dalam sehari sekali mandi, setelah itu balik lagi ke masjid sampai malam, sampai tarawih, sampai sahur dan seterusnya. Paling balik itu pagi setelah sholat subuh, nunggu waktu duha, baru pulang mandi, setelah itu balik lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi perjalanan kami 9 hari full di bulan Ramadan, sehingga kami umroh dalam kondisi berpuasa. Makanya kalau Bapak Ibu merencanakan silakan dipersiapkan betul fisiknya, karena kalau pas puasa tentu beda nih Bapak Ibu ketika di luar bulan puasa. Yang kedua tadi, kalau memang memungkinkan di awal saja, karena di awal itu belum terlalu kredit, khususnya di kota Makkah. Kalau di kota Madinah sepanjang yang kami alami kemarin masih relatif lancar, karena Madinah itu mungkin karena cuacanya nih, atau karena di situ ada makam Nabi. Kami sama teman-teman itu selalu bertanya, kok rasanya adem lahir dan batin gitu ya. Sedangkan begitu di Mekah itu orang tuh kayak pemurungsung semua gitu. Kayak insya Allah semuanya baik, artinya di Madinah dengan segala keademannya dan di Mekah dengan segala, karena mungkin wilayahnya juga pegunungan batu, panas. Meskipun kemarin sekali lagi panasnya tidak sampai yang berlebihan ya, apalagi di sepanjang jalan di ujung masjid itu selalu banyak semprotan air itu, blower, air segala macam. Tapi sekali lagi ketika Bapak Ibu merencanakan untuk bulan Ramadan, kami sarankan di awal, kalau memang merencanakan di bulan Ramadan. Tapi kalau memang siap di 10 hari terakhir itu lebih baik, karena sekaligus itikaf Bapak Ibu, itikaf di Masjidil Haram tentu lebih banyak keutamaan yang didapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak banyak saya pikir ya, karena Bapak Ibu tentu lebih banyak pengalaman. Tadi Bapak ada yang bertanya apa yang baru di sana, karena saya baru pertama kali, jadi itu baru bagi saya, baru semua. Apakah ada fasilitas yang baru? Kemarin sempat ramai di sosial media itu seperti mobil golf gitu ya, itu fasilitas memang dipersiapkan, karena setiap petugas yang saya lihat itu selalu pakai 2030. Ada logo di bajunya itu 2030. Ternyata seperti hanya Indonesia mencanangkan Indonesia Emas 2045 gitu. Arab itu mencanangkan 2030 sebagai tahun di mana mereka konon siap untuk menampung jamaah haji itu 10 juta. Padahal tahun terakhir kemarin berapa? 2 atau 3 juta? 3 ya. Mereka menargetkan 2030 itu konon 10 juta. Makanya perlebaran Masjidil Haram terus dikebut segala macam. Mungkin juga termasuk sarana prasarana, karena termasuk kemarin kami mengunjungi di Arafah, di Mina, Musdalifah, semua banyak hotel yang berdiri. Karena kalau yang selama ini tenda-tenda kan jarang yang 2 lantai Bapak Ibu. Kalau mau nambah kan mesti semakin meluaskan wilayah. Tapi kebijakan pemerintah Saudi, mereka beberapa titik itu mulai dibangun hotel sehingga tidak terlalu makan banyak tempat, tapi bisa ke atas tinggi dan bisa menampung jamaah. Itu mungkin karena mereka mencanangkan 2030 mereka mentargetkan bisa menampung kurang lebih 10 juta. Itu satu sisi sebuah kabar gembira, sehingga nanti yang Indonesia bisa antreannya jadi dipersingkat kalau kapasitasnya bertambah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup, sekedar meringkas, jadi ibadah seperti umroh bukan sebuah ibadah yang prestis yang harus selalu dibanggakan, seolah-olah kalau sudah umroh dan haji itu sudah top-topan. Bukan, karena seperti halnya Ramadan tadi, ending atau tujuan output daripada Ramadan, daripada ibadah umroh, haji maupun ibadah yang lain itu adalah paskanya, setelahnya. Setelah Ramadan itu kita bisa menjadi orang dengan label muttaqin atau tidak. Tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau tidak itu tandanya setelah puasa seperti ini. Sholat tahajudnya masih jarang nggak? Tilawah Qur'annya masih jarang nggak? Sedekahnya masih jarang nggak? Kalau taraweh hanya selalu diidentikan dengan Ramadan, setelah Ramadan pray sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti kita gagal Bapak Ibu. Naudzubillah. Jangan sampai tahajud kita hanya cukup di bulan Ramadan. Begitu juga yang sudah umrah maupun haji. Jangan kemudian merasa jumawa, cukup ibadah saya sudah mentok, umroh dan haji sudah saya tunaikan, saya sekarang santai-santai saja. Tidak Bapak Ibu. Tapi sepanjang nafas kita masih
berjalan, jantung masih berdetak, maka saat itu juga kita masih dituntut untuk beramal soleh hingga akhir hayat kita. Ya, termasuk saya yang bicara, belum tentu saya yang paling muda kemudian matinya paling lama. Bisa jadi saya lebih cepat dari Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa kematian itu selalu datang tanpa kita tahu kapan, maka semestinya sepantasnya tugas kita masing-masing adalah mempersiapkan bekal yang akan kita bawa. Kalau kita tadi bicara Ramadan, kita diajarin amal soleh, sholat tahajud, kemudian puasa, tilawah Quran, sedekah, maka setelah Ramadan lanjutkan yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan, dan itu tanda bahwa amalan ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah. Kalau amalan ibadah kita selesai Ramadan selesai juga, maka itu tanda musibah Bapak Ibu, bahwa ternyata ibadah kita di Ramadan banyak masalah. Mungkin keikhlasannya bermasalah, mungkin kita belum menyadari betul bahwa puasa itu bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa sholat tahajud itu kita memahaminya sebagai beban, belum menjadi sebuah kebutuhan lagi. Betapa Rasulullah SAW disebutkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah sudah menjamin mengampuni dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Kenapa sampai capek-capek sholat tahajud? Ditanya itu Rasul seperti itu. Ya Rasul, bukankah di awal surat Al-Fatih itu ya? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah menjamin mengampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau tahajudnya itu luar biasa Bapak, sampai kaki beliau pecah-pecah, telapak kaki beliau pecah-pecah. Maka ditanya, kenapa jenengan sudah pasti dijamin diampuni dosa-dosa kok masih capek-capek sholat tahajud? Toh sholat tahajud kan wajib. Ternyata jawab beliau, afala akuna abdan syakur. Apa saya itu nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi tahajud saya yang luar biasa seperti ini wujud syukur, wujud syukur beliau. Jadi Bapak Ibu, apalagi di penghujung senja seperti ini, saya menyebut senja karena tadi ya patokan usia umat Nabi itu antara 60 atau lebih sedikit. Maka Bapak Ibu yang seusia seperti itu semestinya menaikkan level ibadah tidak sebagai beban lagi, tapi sebagai kebutuhan. Karena saya sebentar lagi pasti dipanggil oleh Allah, saya bakal pulang, maka saya harus mempersiapkan bekal sebanyak mungkin. Sehingga dengan begitu baca Quran nggak kalah dengan HP. Baru baca Quran bentar, HP-nya nyala, buka HP. Qurannya 5 menit, buka WA-nya 10 menit. Ya Allah, kita banyak istighfar Bapak Ibu ya. Hari ini kita hidup dengan dengan kota ajaib yang selalu mengalahkan ibadah kita. Maka silakan Bapak Ibu, ini introspeksi buat saya pribadi khususnya, begitu juga Bapak Ibu, jangan sampai waktu-waktu yang kita miliki ini lebih banyak untuk sia-sia daripada untuk beribadah. Maka sebagai penutup, kalau Allah mengharapkan agar setiap orang beriman di penghujung Ramadan mendapatkan label takwa, maka kita harus paham bahwa takwa definisinya adalah imtithalul awamir wajtinabin nawahi, mengikuti setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan yang Allah larang kepada kita. Para ahli ilmu menyebutkan lebih spesifik dengan ucapan yang terkenal sekali di dalam kitab-kitab, khalidz dzunuba shaghiraha wa kabiraha. Zakatuka. Jauhilah dosa-dosa itu yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Fasna kamashin fauqal ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Dia pasti akan berhati-hati. Nggak mungkin kan tahu di situ ada duri malah diinjak-injak. Nah, saya kan pakai sandal Mas. Kita bicaranya ketika kaki itu tanpa alas. Ketika kita melewati suatu tempat di situ banyak duri, secara refleks kita akan berhati-hati. Seperti itulah orang bertakwa. Dia akan selalu berhati-hati dalam menampaki hidup dan kehidupan ini agar tidak terjatuh kepada larangan Allah. Maka kemudian di bait tadi disebutkan innal jibala minal hasa. Ketahuilah bahwa jangan sampai kita meremehkan dosa kecil.
Karena sejatinya gunung yang menjulang itu terdiri dari kerikil kecil-kecil. Jangan sampai kita nyaman, tidak apa-apa lah ini dosa kecil, tapi kita harus waspada, ternyata gunung yang menjulang itu awalnya dari kerikil kecil-kecil. Jangan sampai gara-gara kita meremehkan dosa kecil sehingga ternyata besok di hari kiamat, naudzubillah, kita menyaksikan ternyata dosa kita menggunung. Waliyadzubillah. Baik Bapak Ibu, maka sekali lagi tujuan daripada disyariatkannya bulan Ramadan, khususnya ketika kita sudah melewati bulan Ramadan dan berada di bulan Syawal, maka kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan, sehingga Allah berkenan memasukkan kita kepada jannahnya karena pantas, ya. Berbeda ketika kita terhadap dosa-dosa yang Allah larang kita meremehkan, maka ya mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita diampuni dosa-dosa. Tapi sekali lagi tujuan daripada syariat puasa dan lain sebagainya adalah kita akan menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa berhati-hati agar tidak mudah-mudah terjebak pada dosa-dosa yang Allah larang. Wallahu ta'ala alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena tadi diminta untuk berdoa. Silakan Bapak Ibu aminkan. Saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fakhrul Rahman. Untuk acara selanjutnya pesan perwakilan dari jemaah kepada Pak Asrofi yang mewakili. Bapak Asrofi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari panitia atau acara untuk ada kesan dan kesan ini. Ini dari bapak-bapak. Yang pertama kali kami mengikuti pengajian ini dari waktu masih di SMPTO ya. Perkembangannya seperti itu dari SMPTO itu masih peserta itu masih paling banyak itu 10 orang. Mungkin tempat ya juga berpengaruh juga, mungkin terlalu jauh atau gimana. Terus perkembangan karena ada COVID itu, terus ada kesempatan pindah di sini dan sampai sekarang itu jamaahnya semakin minat banyak. Dari sekian yang saya ikuti pengajian sangat baik sekali dan ilmu-ilmu dari ustadznya juga kita bisa semoga meneladani, mengamalkan. Dan yang selanjutnya juga
Karena ilmu agama itu juga dari Al-Quran, juga dari Al-Hadis. Tentunya semua yang banyak kita jalan di sini kan sering baca kitab Al-Quran. Ya nanti untuk selanjutnya mungkin seripan hadis-hadis juga bisa ajarkan pada jamaah itu. Untuk kemarin juga Pak Ustadz kalau Pak Ustadz Usman nah, mungkin bisa dilihat lagi besok-besok untuk amalan hadis gitu. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan. Untuk kedepannya lebih baik dan amal-amal yang disampaikan oleh Ustadz kita bisa mengamalkannya. Terima kasih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Isti Bubur Kesehatan. Mas Asrofi, sekarang iso lali karo Ustaz. Sesasi ra kente. Nek Pak Sukri hafal terus iki. dalam keadaan sehat walafiat tidak Alhamdulillah salam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Salam kita ketika syafaat dari kiamat nanti. Sebenarnya saya di sini tadi sore lalu diminta oleh Pak Miftah kesan-kesan saya ya. Alhamdulillah dengan adanya majelis taklim ini insya Allah bisa menambah ilmu keagamaan kita dengan adanya ustaz-ustaz kita. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk pesan-pesannya selanjutnya semoga ibu-ibu yang hadir dan bapak-bapak senantiasa dari awal sampai nanti kita ketemu lagi halal-bihalal sebanyak ini, jangan di tengah nanti sedikit akan puasa banyak lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat bisa hadir terus dan kita dapat menerima ilmu-ilmunya dengan lapang dada, tidak ngantuk lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu rapat tamat. Acara selanjutnya saling bersalaman-salaman, mohon maaf-maafan. Kemudian diawali dari Bapak Ustaz. Saya bisa digeser. Ada sebab Pak Sam, Pak Sam pinarak mriki kan Pak Sam pinarak mriki. Monggo. Beliau yang paling sepuh, monggo. Untuk Bapak selanjutnya, monggo. Salam kagem Pak Samsudin Rumiyin. Nggih. Nggih, jejer. Nah, enten monggo. Nggih. Nah, nggih. Nggih, monggo pun susul Bapak-bapak. Nggih. Nggih, monggo.
Azam. Ini Adik Rin. Rin. Mbak. Ada foto bareng. Kasih foto